Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Yulia. Nah, di pagi hari ini apa kabar semuanya teman-temanku? Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu serta dilancarkan segala urusan dan aktivitas kita. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya aktivitasku pagi-pagi yaitu sibuk di dapur dengan menyiapkan sarapan anak-anak serta membuat menu bekal suami nanti. Dan diakhiri dengan bersih-bersih. Tapi Masya Allah tabarakallah nih, kedua anak bocil ini setelah bersih-bersih ya diberantakin lagi dengan menaburkan satu botol bedak tabur. Bunda semuanya, teman-teman semuanya, kita abaikan dulu anak-anak saya yang sedang mengeksplorasikan dengan cara menabur-naburkan bedak tadi. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya mendapat amanah juga dari salah seorang ibu yang produktif. Di sini ibu produktif karena beliau adalah seorang pensiunan. Kemudian beliau juga masih aktif meneruskan kuliahnya di S2 dan beliau juga adalah seorang dosen sekarang di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Dan beliau juga mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa, satu sudah bekerja, satu masih kuliah, dan mereka sekarang tidak tinggal sama orang tuanya tapi kos di Jakarta. Jadi di rumahnya cuma ada ibu ini sama suaminya, seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, sebetulnya di sini saya sangat malu dengan beliau karena secara lahir bahwa beliau ini sangat jauh berpengalaman dibandingkan dengan saya ya, yaitu berpengalaman dalam hal rumah tangga, salah satunya dalam mengelola keuangan pastinya. Nah, di sini mungkin beliau pengen berbagi atau sharing dengan teman-teman semuanya atau bunda-bunda semuanya yang ada di luar dengan penghasilan seorang pensiun yang masih produktif ya. Di sini penghasilan beliau setiap bulannya yaitu 6 juta rupiah. Jadi beliau itu pengen yang 6 jutanya itu sebagai dana untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan tentunya yang didapat dari suaminya itu beda lagi, jadi disimpan di salah satu rekening yang berbeda sebagai investasi, sebagai deposito, atau dana-dana lainnya yang disimpan dalam rekening khusus ya. Nah di sini beliau pengen bagaimana dengan penghasilan beliau bisa lebih efektif lagi, bisa dipakai untuk menabung iya, kemudian bisa dipakai untuk keberkahan buat keluarganya, seperti itu ya. Mari kita lihat bagaimana apa aja kewajiban-kewajiban serta kebutuhan beliau dan bagaimana cara menabung yang tanpa beban buat beliau ya. Nah, untuk kewajibannya diantaranya beliau menyebutkan untuk listrik yaitu sebesar Rp600.000 per bulannya. Nah, kemudian ada untuk biaya untuk lingkungan seperti satpam, kebersihan dan lain sebagainya itu Rp170.000, dan beliau juga membayarkan BPJS untuk orang tuanya yaitu Rp150.000, WiFi Rp250.000, kemudian TV kabel Rp120.000. Dia mengikuti juga arisan Rp500.000 dan arisan RT Rp120.000, sehingga total kewajiban beliau satu bulan Rp1.910.000. Oh ya teman-teman semuanya, dalam setiap video budgeting saya di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari atau bahkan menggurui. Wah, jauh dari kesempurnaan ya kalau untuk menggurui. Tapi di sini lebih ke sharing dengan bunda-bunda semua, bertukar pikiran, bertukar pendapat
Nah, makanya ditunggu komentarnya ya, sehingga kita bisa memberikan pencerahan, solusi, atau gambaran untuk bunda semuanya yang memang memiliki masalah yang sama mengenai anggaran rumah tangga. Ditunggu ya. Baik bunda semua, kita lanjutkan kepada masalah inti untuk kebutuhan ibu dari 2 orang anak ini. Untuk kebutuhannya diantaranya adalah gas. Beliau menghabiskan dalam 1 bulan yaitu Rp150.000. Kemudian untuk galon Rp120.000. Belanja bulanan 1 juta termasuk beras dan lain-lain. Belanja sayuran atau belanja kering itu 1 juta. Jajan Rp100.000 satu minggu, jadi kali 4 berarti dalam 1 bulan yaitu Rp400.000. Sehingga kalau ditotalkan semua kebutuhannya yaitu Rp2.670.000. Nah, kalau untuk biaya kuliah anak yang satunya kemungkinan ini dari gaji suaminya ya. Jadi beliau tidak merinci dari penghasilan beliau yang 6 juta itu. Oke, kita lanjut ya bun. Nah, setelah kita totalkan secara keseluruhan antara kewajiban dan kebutuhannya yaitu Rp4.580.000. Berarti ada uang sisa Rp1.420.000. Nah, bagaimana kita mengalokasikan dengan uang sisa Rp1.420.000 ini untuk dana tabungan dan dana darurat ya? Untuk ini kita bagi yang 1 jutanya untuk nabung ya bun, per bulan. Jadi bunda bisa nabung 1 juta dalam 1 bulan. Berarti dalam 1 tahun bisa 12 juta ya. Nah, tapi bagaimana tekniknya? Yuk kita ikutin seterusnya ya. Nah, kemudian untuk pegangan atau istilahnya dana darurat, di sini kita ada sisa Rp420.000. Jadi nanti untuk alokasi dana darurat ya bunda. Nah, sebetulnya ada 2 cara atau teknik untuk menabung ya bun. Uang 1 juta itu bisa langsung dimasukkan ke dalam rekening khusus. Nah, kalau bisa rekening yang tidak ada m-bankingnya. Nah, kalau misalkan ada m-bankingnya otomatis banyak sekali godaan-godaannya ya. Contohnya belanja online, kemudian belanja makanan online dan lain sebagainya. Hal itu akan menghalangi niat kita untuk menabung. Nah, kemudian teknik yang kedua, membiasakan diri untuk konsisten menabung di rumah boleh, yaitu dengan cara menabung per hari. Dan ini merupakan suatu tantangan yang sangat besar untuk kita. Jadi melatih kesabaran kita, melatih konsistensi diri kita sendiri ya, dengan cara menabung di rumah. Nah, misalkan untuk teknik menabungnya yaitu untuk dana tabungan 1 juta per bulan, kemungkinan rata-rata nabung per harinya itu kalau dibagi 360 hari itu sekitar Rp28.000 ya. Berarti per bulannya sekitar Rp840.000. Jadi mendekati angka 1 juta. Jadi bunda bisa menabung kurang lebihnya atau minimalnya 28.000 per hari. Nah, tapi di sini bunda ada celengan free bonus untuk bunda ya. Di sini ada celengan yang sudah siap pakai. Di situ ada berbagai macam kolom. Jadi bunda tidak usah bingung dan tidak usah terpatok berapa nominal yang mesti dimasukkan ke dalam celengan. Nah bunda, saya punya celengan yang khusus free buat bunda ya. Saya tantang bunda untuk menabung atau challenge dengan tabungan 10 juta dalam 1 tahun. Walaupun di sini bunda bisa 12 juta dalam 1 tahun, tapi karena celengannya di sini tantangannya 10 juta, oke, berarti bunda bisa melebihi target 10 juta. Di sini ditantang 1 tahun bun, jadi kemungkinan bunda bisa lah dalam 5 bulan juga atau bahkan kurang. Oke bun, caranya bagaimana? Nah, dalam celengan ini terdapat 300 kolom dengan berbagai macam nominal dalam kotak-kotak itu. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, 20.000, 10.000, dan bahkan 5.000. Nah, biar tidak menjadi beban,
karena target tertentu dalam tabungan ini, boleh kok Bunda mengisi tidak sesuai dengan yang ada di dalam kolom ini nominalnya. Contohnya di bulan-bulan pertama, oke lah, karena kita masih mempunyai uang banyak, bulan pertama kita mau mengisi 200.000, berarti Bunda tinggal coret kolom yang seangka 100.000 itu 2 kolom. Oke, kemudian misalkan di hari berikutnya Bunda mempunyai 50.000. Nah, berarti Bunda bisa mencoret yang kolom 50.000. Dan berikutnya atau hari berikutnya Bunda punya uang misalkan mau menabung 30.000. Berarti tinggal coret kolom yang 20 sama kolom yang 10.000. Jadi tidak usah terpatok ke dalam nominal yang ada di dalam setiap kolom. Tetapi di sini perlu adanya konsistensi untuk perharinya. Nah, kalau misalkan waduh ribet, kalau misalkan per hari, gimana kalau per minggu? Boleh, mau per minggu juga gitu ya. Nah, asal tercapailah target nanti untuk 1 tahun minimalnya 10 juta rupiah. Tapi kan Bunda di sini mempunyai sisa uang yang 12 juta itu ya Bun ya. Jadi kemungkinan 10 juta ini bisa mencapai target sama Bunda, bisa kecapai maksudnya ya. Baik Bunda-bunda semuanya, mungkin konten ini cukup sekian, mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk semuanya dan bisa memberikan keberkahan serta memotivasi diri kita untuk senantiasa menabung setiap harinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.